warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana hadza ta'liman nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik wa khalilika wa safika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hayyi li min amri rasyada. Amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekian kalinya mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita, keturunan-keturunan kita mendapatkan syafaat darinya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada Ahad pagi ini sengaja kita bersukacita akan sebuah tamu agung yang akan datang di tengah-tengah kita semua. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwa 1 bulan berapa hari? 1 bulan 10 hari lagi. 1 bulan 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hal ini diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis ini dhaif, tapi dapat kita amalkan sebagai kesukacitaan yang harus kita timbulkan pada diri kita masing-masing, baik lahir maupun batin, akan sebuah kehadiran dan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain, tapi Allah sediakan di bulan khusus itu. Bahkan Nabi kita sendiri menyatakan Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan untuk umatku. Berarti ini adalah merupakan suatu informasi yang 1 bulan 10 hari lagi akan kita hadapi. Kalau seorang wali kota mau datang ke Masjid Jami'at Taqwa, itu udah ada kabar 3 bulan sebelumnya ya Pak. Itu 3 bulan sebelumnya tuh ketua DKM udah repot itu. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dicat lagi, mana yang perlu bagaimana konsumsinya, bagaimana kepanitiaannya, bagaimana seremonialnya, bagaimana makanannya. Wah, udah 3 bulan sebelumnya itu udah jadi topik pembicaraan. Karena akan kedatangan wali kota. Itu adalah sebagai ungkapan kegembiraan secara zahiriyah. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu 6 bulan sebelum
Datangnya Ramadan, mereka sudah membicarakan Ramadan 6 bulan. Karena begitu spesialnya bulan tersebut di hati mereka. Paling tidak kita sekarang ini merasa senang aja lah dulu. Merasa senang, berharap bertemu dengan Sayyidus Syuhur, bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah membakar dosa-dosa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa. Senang karena kita nanti di bulan itu penuh dengan keceriaan, penuh dengan keikhlasan. Dan itu tidak bisa kita laksanakan dan kita sempurnakan bulan yang mulia itu tanpa persiapan mental yang kuat. Karena yang pertama kali kita butuhkan, yang pertama kali kita persiapkan adalah mental dan pembiasaan-pembiasaan baik yang kita udah mulai dari sekarang. Nggak bisa ujuk-ujuk entar aja dah kalau udah Ramadan. Entar aja dah kalau udah Ramadan. Nggak bisa. Karena kenikmatan ibadah, halawatul ibadah, halawatul iman, manisnya ibadah, terasa nikmatnya iman, itu berprosesnya cukup alot. Karena belum tentu sinkron antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dengan apa yang ada dalam diri kita. Meskipun ini berulang-ulang kali udah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya, bertahun-tahun kita ini mengalami bulan suci Ramadan. Tapi kenapa ini tidak bertahan lama? Bahkan kita masih digempur oleh hal-hal yang ada muncul dari diri kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 182 jelas sekali menyatakan bahwa Ramadan, puasa Ramadan itu bukan amaliyah yang ringan. Bukan amaliyah yang ringan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayat tersebut dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Para ahli tafsir, kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya takhassus, khususiyah, khususon, spesial, orang-orang yang ingin terpilih dan orang-orang yang terpilih, bukan orang-orang yang ngaku terpilih. Karena awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Dan Allah jadikan puasa itu sebagai sarana. Sarana untuk terbentuknya jiwa yang takwa. Dan Allah pastikan itu. La'allakum, la'alla itu kalau dalam ilmu nahu adalah ar-roja. Harapan yang kemungkinan besar akan didapati. Beda dengan laita. Laita keinginan yang tidak akan terjadi. Seperti orang-orang yang berdosa, ketika Allah perlihatkan bukunya nanti pada hari kiamat, ya wailatana ma lihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan orang-orang yang penuh dengan dosa itu nanti pada hari kiamat berkata, ya wailatana, wah celaka, celaka, ya wailatana, wail ma lihadzal kitab. Apa semuanya yang ada di buku catatan kehidupan kita di dunia itu, shaghiratan au kabiratan, baik yang besar maupun yang kecil, illa ahsaha, kecuali semuanya terhitung, tertulis dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa, ini selaras dengan amalnya, yaitu ibadah puasa. Dan Allah pastikan itu terjadi pada diri hambanya. Tapi dari tahun ke tahun, Bapak Ibu sekalian, yang paling susah kita taklukkan itu hati kita. Yang paling susah itu kita taklukkan adalah jiwa kelembutan dalam diri kita masing-masing. Sehingga ketika itu datang waktunya untuk menjalankan ibadah, untuk memuliakan, untuk melembutkan hati kita di bulan itu, ternyata hati kita belum lembut. Belum sami'na wa ata'na. Penjajakan baru kita mulai pada hari H. Makanya ketika kita penjajakan itu udah pada hari H, itu capeknya luar biasa, capek. Kita belum pernah, jarang, bahkan belum pernah mungkin sholat satu malam dari mulai Isya, Ba'diyah, tambah lagi 8, tambah lagi 3. Hampir langka itu, kecuali Ramadan. Itu persiapan fisik kita aja itu nggak main-main itu. Paha sama betis itu bisa kaku. Emang belum pernah, biasanya cuma minum 4 doang. Sholat Isya doang, ditambah taraweh. Baik yang 8 maupun yang 20, ditambah lagi dengan witir 3. Kalau itu nggak ada pembiasaan, Pak. Dari mulai sekarang, paling tidak qiyamul lail. Kalau nggak bisa malam hari, bisa juga setelah Isya. Kita biasakan, fisik kita nggak kuat nanti. Apalagi di depan saya nih udah umur semua. Ya Pak RW ya. Iya. Tapi ada sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita akan buktikan. Karena ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang tidak ada tandingannya dalam ibadah yang lainnya. Sehingga Allah sendiri yang menyatakan dalam hadits qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini pun udah diulang-ulang bertahun-tahun ketika bulan Ramadan datang. Puasamu itu untukku, kata Allah. Kalaulah aku selama ini memberikan yang terbaik kepadamu, berikanlah yang terbaik kepadaku, kata Allah, di bulan ini dengan ibadah yang telah ditentukan. Lalu bagaimana ibadah yang baik? Ya, secara rohani dulu dah, bukan secara fikih dulu. Insya Allah bulan Februari minggu kedua belum puasa itu. Ya. Ini secara rohani dulu kita persiapkan dari sekarang, sampai Nabi sendiri mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu tadi yang Kiai Ajat suarakan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah hamba memasuki bulan suci Ramadan. Nabi minta kayak begitu sama Allah setiap hari mulai masuk bulan Rajab. Lain sama kita. Bahkan ada orang Islam 2 hari lagi mau bulan Ramadan, 2 hari lagi mau puasa, heran. Astagfirullahaladzim, besok udah puasa ya? Kagak terasa. Jadi orang nggak tahu apa-apa, tahu tuh, waduh besok puasa ya. Kalau udah kayak begitu, bagaimana mau bagus puasanya? Maka persiapkan mental dari sekarang, pembiasaan-pembiasaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kabar. Orang-orang yang lulus, dan kita bisa lulus kalau kita ikhlas. Kita semuanya bisa lulus
Kita semuanya puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas ngikuti aturan main dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kudu mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan perintah itu. Ikhlas dalam arti kata semuanya kita nikmatin secara rohani, apa-apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Kalau enggak begitu berat, Pak. Ini bukan ibadah sembarangan, ya. Ini ibadah dari mulai pagi sampai pagi lagi dan terus sampai 1 bulan lamanya. Ayyamam ma'dudat. Allah sudah menargetkan enggak 2 bulan, sebulan aja engkau ikhlas, engkau jalani dengan senang hati, engkau akan meraih derajat takwa. Itu Allah yang jamin. Maka kalau kita tidak persiapkan mental dan spiritual, maka ini tidak akan sampai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, sudah memperingatkan umatnya, apalagi kita berada di akhir zaman kayak begini. Apa kata Nabi kewanti-wantiannya? Rubba shaimin. Kebanyakan orang yang berpuasa itu laisa lahu min siyamih, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali dapat menahan rasa lapar dan haus saja. Dalam riwayat lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atas. Dalam riwayat lain dikatakan berapa banyak, kata Nabi, orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Ini terjadi karena tidak kesiapan batin. Kebanyakan tidak kesiapan batin. Mau puasa, nggak makan iya, nggak minum iya, sahur iya. Tapi ketika lagi Ramadan itu datang, hatinya belum full, belum lembut, masih ada kresek-kresek kotoran, masih ada rasa marahan, masih ada rasa benci kepada si A, kepada si B, belum akur sama saudara. Bagaimana mau nikmat kalau hati kita masih masih tersandung dengan berbagai macam muamalah kepada kepada sama manusia. Ini yang harus kita bersihin dulu nih sebelum Ramadan datang. Berwajah cerah di hadapan saudara kita, saling mendoakan di depan saudara kita, baik itu saudara fiddin dalam ikatan agama ataupun juga saudara bin nasab, saudara karena keturunan. Kadang-kadang sama orang lain kita bisa akrab, sama saudara kandung sendiri kagak bisa akur. Udah begitu aja dari tahun ke tahun. Ini yang harus kita persiapkan. Kenapa demikian? Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau termasuk orang-orang yang diterima, yang ikhlas, yang senang akan datangnya bulan suci Ramadan, yang pasti Nabi jamin adalah engkau akan menjadi orang-orang yang spesial, yang akan memasuki pintu khusus yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang lain kecuali orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mengulang-ulang lagi supaya memang motivasi kita ini dari tahun ke tahun terus terpacu. Terus kita ini memperbaiki batin kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari Sa'ad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati
baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ini yang pertama ya. Allah udah sediakan di surga ibu bapak sekalian sebelum kiamat terjadi, sebelum kita ada di padang mahsyar nanti, sebelum kita dibangkitkan nanti, Allah udah menyediakan di surga itu sebuah pintu. Ya pintunya bukan kayak pintu Masjid At-Taqwa kecil kayak begini. Pintunya sejauh mata memandang. Itu sebuah pintu khusus. Yang mana kita harus punya berkeinginan besar, punya saham, punya tiket untuk melalui pintu itu. Yang Nabi perkenalkan adalah pintu Rayyan. Saya nggak bisa membayangin ketika memang kita dapat tiket untuk masuk ke situ, dan mendapat tiketnya itu dengan izin Allah. Nanti Allah akan panggil, aina shaimuna Ramadan, siapa di antara kalian yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah yang akan memanggil itu. Fayakumun, mereka akan berdiri. Yang berdiri itu yang mampu, mereka-mereka yang senang dengan puasa, bukan yang mengerjakan. Kalau mengerjakan, laisa lahu, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau yang senang dan ikhlas, serta memang ada kelembutan di dalam dirinya untuk mendapatkan rahmat Allah yang besar itu, maka dia dengan mudah kakinya berdiri untuk menyatakan, ana ya Allah, aku puasa dulu di bulan suci Ramadan. Kakinya nggak berat diajak berdiri. Tapi kalau yang timbang puasa doang berat Pak, Allah nggak izinin kakinya buat berdiri. Karena di sana hukumnya udah beda dengan hukum dunia. Kalau hukum dunia itu semuanya yang punya kaki bisa berdiri, tapi kalau udah hukum Allah di akhirat, itu siapa yang Allah kehendaki. Lima yasha, bagi mereka yang Allah kehendaki. Yang Allah nggak kehendaki nggak bisa diri meskipun punya kaki. Dan yang punya kaki itulah yang dengan izin Allah bisa berdiri, dan dia berdiri dengan penuh kebahagiaan karena dia bisa masuk lewat pintu Rayyan. Emang apa yang kita pengenin? Kita juga puasa cuma sebulan dalam setahun. Ya. Allah enggak nyuruh ibadah mulu, enggak. Ya. Maka 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan adalah 3 bulan mulia yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Ya, kita puasa belum, lebaran udah kita pikirin. Lebarannya udah dipikirin. Puasanya belum. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak bakalan bisa masuk ke dalamnya kecuali mereka-mereka yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah nyatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumun, lalu mereka berdiri. Faida dakhalu, kalaulah mereka itu telah masuk ke dalamnya, ughliqa alaihim, maka pintu itu pun ditutup kembali. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak akan bisa orang masuk ngaku-ngaku kecuali yang telah Allah tetapkan. Ini yang saya bilang persiapan mental. Karena nggak ada yang kita inginkan di akhirat nanti kecuali kita selamat daripada azab api neraka. Makanya disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sebelum salam dalam sholat itu kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min adzabin nar
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum, sunnah hukumnya. Ya, apa sunnah? Sunnah itu agar kita mendapatkan jalur syafaat. Karena di akhirat nanti ada dua jalur, jalur rahmat Allah, jalur syafaat Rasulullah. Jalur rahmat Allah itu al-awamir, perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan Allah pastikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semua perintah Allah itu bisa dikerjakan oleh hambanya. Enggak ada yang memberatkan. Yang bikin berat bukan perintahnya, hati kita. Yang bikin berat itu nafsu kita. Allah udah nyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak sekali-kali memberikan beban syariat yang berlebihan kepada hamba-hambanya illa wus'aha, kecuali Allah udah pastikan itu mereka sanggup. Kalau kita nggak sanggup, ya berarti memang kita yang masih terbebani oleh syariat itu, padahal Allah tidak membebani. Maka ada sampai Rasulullah SAW menyatakan wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa bulan Sya'ban? Nabi mengatakan bulanku karena banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban. Orang banyak memerintahkan, memeriahkan, memberikan semangat, motivasi di bulan Rajab. Puasanya juga banyak orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Tapi di bulan Sya'ban banyak orang yang lalai. Entar mendekati bulan Ramadan baru pada bersih-bersih. Ya. Dulu ketika saya masih kecil itu, kalau Ramadan mau datang, Masya Allah, itu rumah yang tadinya ada kabang-kabang dibersihin. Itu dapur, dangdang, dicuci semuanya. Wow, kelambu, semua pokoknya got-got, sampai depan rumah dikapurin dulu. Dulu bukan cat, kapur. Kalau habis dikapurin kena hujan, hilang. Sekarang jarang itu, Bu. Itu secara zahiriyah mereka memperlihatkan kesenangannya. Secara zahiriyah. Kalau secara zahiriyah sudah mereka perlihatkan, secara batinnya apalagi? Kan batin kita itu terlihat dari zahir kita. Jangan bilang begini, ya tampang gue mah begitu, tapi hati gue mah nggak begitu. Padahal zahir itu tampak ungkapan dari batin. Kalau batinnya baik, yang tampak adalah kebaikan. Kalau batinnya nggak baik, yang tampak bukan kebaikan. Maka orang itu akan terlihat dari zahirnya. Meskipun zahir itu belum tentu juga sama dengan batinnya. Ya, inilah kelompok orang-orang munafik. Maka Nabi menyatakan salah satu amal yang bisa mencegah kamu daripada neraka, yang bisa menjadikan itu menjadi benteng, ya, salah satunya adalah puasa, ya. Karena puasa itu akan menjadikan pengendali ucapan, munculnya akhlakul karimah, ya. Akan terbentuk jiwa yang tulus. Karena istilahnya mobil kita ini pakai mobil, Masya Allah, semrawutan ini selama 11 bulan udah banyak yang penyok, Pak. Udah banyak yang penyok, banyak yang baret, spion patah. Ini istilahnya kata begitu. Maka di bulan Rajab ini istighfar, kita lagi ngerapiin yang penyok-penyok dulu nih. Baik itu terutama hablum minan nas,
antara kita dengan sesama manusia. Udah dipenyoknya, udah dirapiin, diketok rapi semuanya. Yang lama tuh kerjaan dipenyoknya sama dibaretnya. Penyok. Penyoknya itu keras, harus digetok, Pak. Meskipun sekarang ada istilah kata getok magic. Tapi kalau dosa nggak bisa getok magic, harus istighfar. Istighfar yang tulus, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, tapi istighfar kepada sesama ya harus minta maaf atau saling memaafkan. Karena orang yang berani minta maaf, mentalnya luar biasa. Memaafkan itu mudah, yang berat adalah minta maaf. Yang paling berat adalah minta maaf. Yang paling bagus adalah saling memaafkan. Karena kita mahalul khoto' wan nisyan. Nah, mahalul khoto' wan nisyan di sini, manusia itu tempat salah dan lupa. Ini dalil nggak boleh kita pakai buat diri sendiri. Ini kita pakai dalil agama ini untuk memaafkan kesalahan orang. Kalau orang ada salah sama kita, kita boleh menggunakan dalil itu. Al-insan mahalul khoto' wa nisyan. Ya maklumlah manusia tempat salah dan lupa. Enggak boleh buat diri sendiri. Ya kan gue juga manusia, banyak salahnya dan dosanya. Ini kebanyakan kan orang memakai dalil ini untuk dirinya, untuk pembenaran dirinya, bukan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Nggak bisa, kesalahan kita sama orang kita bayar dengan istighfar, nggak bisa, Pak. Sekali lagi, nggak bisa. Kesalahan sama orang itu harus dibayar antarodin, agar keduanya itu membuka pintu maaf dengan penuh kecintaan, tuntas. Maka semalam ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita udah minta maaf, dia nggak mau maafin? Tugas ente udah selesai. Tugas ente udah selesai. Yang nggak selesai-selesai, ya kewajiban dia. Orang udah minta maaf, tapi nggak mau memaafkan. Maka Bapak sekalian, rahimakumullah, banyak cobaan-cobaan yang akan kita hadapi. Banyak pembiasaan-pembiasaan yang harus kita tinggalin ketika kita lagi puasa. Salah satu contohnya apa? Jangan kebanyakan ngobrol. Nih pulang dari masjid, jalan berdua, bertiga, jalan kaki pulang ke rumah. Di tengah-tengah perjalanan ngobrol ono, ngobrol ini, ngomongin si ano, ngomongin si ini. Ya baru dari masjid. Hindarin tuh yang begitu-begitu. Ya, pulang-pulang aja sendirian, berangkat sendirian. Kalau memang kita itu pembiasaannya belum kita mulai saat ini, karena mulut itu bagaimana kebiasaan. Kalau mulutnya sering gibah, itu lagi puasa aja kagak bisa nahan, karena emang sering gibah. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan secara makna saja pembakaran dosa. Ya. Api yang sangat amat panas itu namanya Ramadan. Kalau api yang sangat amat panas itu warnanya udah bukan biru. Ya. Warnanya putih, nggak ada di dunia. Warnanya malah putih adanya nanti di api neraka itu kebanyakan bukan warna merah, bukan warna biru, tapi warna putih, saking panasnya. Kalau Allah nyatakan Ramadan itu adalah api yang sangat panas, dosa yang mana yang tidak hancur, barang apa yang tidak bisa terbakar karena panasnya api, semua akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang berkenaan dengan Allah. Dosa-dosa kita
yang berkaitan dengan hablum minallah, Masya Allah, banyak banget. Ya, banyak banget. Nah sekarang bagaimana? Sekarang niatinlah di dalam diri kita masing-masing. Niatin di diri kita masing-masing apa program yang bakalan kita canangkan buat diri kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita memasuki bulan mulia tersebut. Bukan entar bagaimana, tapi bagaimana nanti. Nanti bagaimana? Alah, bagaimana nanti aja. Kita pembiasaannya dari sekarang. Dekatkan Al-Quran di dekat tempat-tempat yang nyaman di rumah kita. Kita sering duduk di mana? Di rumah kita. Taruh Quran di situ. Jadi kita gampang buat ngambilnya. Kadang-kadang kita nih nggak baca Quran di rumah. Kenapa? Karena Qurannya sulit diambil. Naruhnya kerapian. Di lemari. Udah di lemari di paling atas. Taruh. Yang kedua, kita juga sudah mulai mengaktifkan diri. Kalau ke masjid, ke musola, lebih awal waktunya. Itu akan terbiasa Pak nanti ketika Ramadan. Bukan isya, maghrib, subuh doang, tapi zuhur dan asar. Kan orang-orang kita itu kebanyakan kalau maghrib, isya, subuh ke masjid, zuhur, asar enggak. Padahal enggak kemana-mana, di rumah juga. Ya. Karena pembiasaannya dari dulu, kalau maghrib, isya, subuh ke masjid, ke musola, zuhur, asar, ada di mana-mana. Sekarang kalau kita udah enggak kemana-mana di bulan suci Ramadan, maka perlihatkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di bulan Ramadan tersebut ada amalia spesial yang kita udah bisa rutinkan mulai saat ini. Masih di bulan Rajab. Kedua, persiapkan sedekah kita. Enggak mesti yang besar. Tadi imam kita memberikan tanda-tanda ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Lakukanlah secara tawassut kemampuan masing-masing, bahwa di setiap hari Ramadan itu kita menyisihkan harta kita buat takjil. Ini yang paling luar biasa ini. Ketika Rasulullah SAW menyatakan hadis ini, itu banyak orang-orang yang menyatakan, ya Rasulullah, kami nggak sama dengan mereka. Mereka orang-orang kaya, kami begini doang. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak Allah memberatkan seseorang itu untuk mendapatkan keutamaan kecuali dengan kemampuannya masing-masing. Kau punya korma 3, kau berikan ke masjid. Kau punya air aqua cuman 5 botol, cuman sebotol, itu yang engkau bisa, itu sama keutamaannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Artinya kita jangan nunggu dibagi orang, jangan nunggu disediain takjil sama orang, tapi kita berupaya sebisa mungkin, semampu mungkin, sekecil apapun niat yang ada dalam diri kita untuk berbagi, untuk takjil, itu mendapatkan luar biasa pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi menyatakan, man fattara shaiman, siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berbuka pada saat itu. Masya Allah. Jangan nunggu banyak. Mereka-mereka yang hanya menunggu takjil nggak apa-apa, tapi kita-kita yang udah tahu ilmunya jangan. Makanya di musola-musola di masjid itu dibikin daftar
pemberi takjil. Dan itu responnya dari masyarakat luar biasa. Jadi hari ini si keluarga A, keluarga B, keluarga C, wah semuanya, besok demikian, besok demikian. Dan itu skala besar. Kalau secara kecilnya kita tasarrufkan saja. Lam yakturu wa lam yusrifu. Enggak banyak, enggak dikit. Ya sesuai dengan kemampuan. Kata Allah, wa kana baina dzalika qawama, itulah yang terbaik. Maka yuk kita bawa, ya, kita bawa hati yang paling enak. Kenapa? Kena ketika orang itu berbuka puasa. Ini kebanyakan Pak di wilayah kita. Di wilayah kita itu ketika dengar azan maghrib dia membacanya apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Baru dia buka. Padahal dia kudu buka dulu baru baca doa itu. Ketika azan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia batalkan. Ketika dia batalkan barulah dia mengucapkan Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmulah puasa kami. Baru setelah itu Bapak doa yang Bapak pengenin. Karena orang yang berdoa ketika berbuka puasa sampai makannya selesai, itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh amat luar biasa. Baik, mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini persiapan mental lah ya. Seputar Ramadan, seputar hati kita yang belum kita lembutkan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita berdoa, kita untuk diri sendiri, gitu. Tapi untuk dunia, dunia sekarang tidak baik-baik saja. Menurut saya, jadi usul, cuma usul, baik kita berdoa untuk dunia, ya. Karena dunia sekarang tidak baik-baik saja, ya. Saya takut pulang dunia ketiga. Saya takut nanti sudah menyambut dunia naik. Akhirnya kita juga yang akan menderita. Begitu. Jadi usul, cuma usul. Makasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Enggak ekstrim enggak. Ayo silakan yang lain. Ya baik, satu dulu. Ibu sekalian, kalau bicara dunia, ini memang lagi nggak baik-baik. Jangan dunia, Indonesia aja lagi nggak baik-baik aja. Ya cuman kita berbaik-baik aja lah. Kalau kita ikut secara global, jangan global, secara nasional aja, wah bete Pak. Bete. Kita tetap fokus. Apa yang bisa kita lakukan, bisa kita lakukan. Yang nggak mungkin bisa kita lakukan, ya sudah. Kita perbanyak sabar aja, karena tanda-tanda begini juga Nabi udah ngasih sinyal 1400 tahun yang lalu. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang kayak begini, pemerintahan yang kayak begini, orang-orang yang kayak begini, itu sinyalnya udah sampai sekarang. Tapi sebagai qada mu'allaq, ketentuan-ketentuan Allah yang bisa mungkin dirubah, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit, karena Allah lah yang punya kewenangan untuk menetapkan dan untuk merubah keadaan, dan itu merubah ke arah yang lebih baik yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Insya Allah perubahan itu pun juga yang tadinya Allah tetapkan demikian, Allah rubah lagi sesuai dengan permintaan hamba-hambanya. Dan itu nanti bisa, ya, para imam
Taraweh itu minta keselamatan dan keseimbangan dunia. Ya, karena tidak mungkin saja kalau Ibu tadi bertanya global, ya Venezuela aja diambil, dicaplok langsung sama Amerika, bisa jadi Indonesia juga begitu, dicaplok sama Cina. Ini secara global ya. Nah, puyeng saya kalau ngomongin gitu-gitu. Tapi ya itu ya bisa terjadi, bisa tidak. Bisa kita alami, bisa tidak. Atau yang ngalamin nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tapi kita berharap agar itu tidak terjadi. Dan itu bisa saja terjadi. Karena tanda-tandanya udah ada. Contoh nih, kita lagi bicara agak melenceng nih. Contohnya kayak Aceh lah. Aceh deklarasi lagi pengen referendum. Karena dia udah tahu Indonesia ini akan menjadi negara jajahan dalam beberapa waktu ke depan. Dia pengen ngikutin Timur Leste. Ya, karena utangnya, pengendaliannya, pemerintahannya udah diolah semua, udah disetir semua, udah dijejelin semua, udah dapat diatur semua oleh oligarki yang rakus. Ini kan kalau kita pikirin ke situ, ya Allah, berat amat hidup. Saking beratnya itu lupa sholat, lupa makan, nggak bisa tidur. Biar hidup enak-enak aja. Ya, enak-enak aja artinya kita juga enggak EGP banget dengan persoalan nasional dan global, tapi kita juga tahu diri. Kita hanya bisa angkat tangan. Ya. Allahumma ftah. Ya Allah, bukakanlah. Makanya kita kudu doain pemimpin-pemimpin kita juga, Pak. Jangan nyalain mulu, ngeritik mulu. Doain juga, ya. Doain juga. Ya, orang Indonesia itu kebanyakan di medsos nyalain, nyinggung, ngeritik, ya. Tapi jarang yang doain. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada presiden dan menteri-menteri kami, ya Allah. Jarang mah yang pada doain kayak begitu. Yang ada ngebully mulu, ngebully. Ya bukan saya mendukung, tapi ya perlu juga lah sebagai masyarakat kita doain mereka. Jangan membiarkan begitu. Insya Allah Bu, nanti Ramadan atau sebelum Ramadan dan setiap waktu kita doakan. Mudah-mudahan Allahumma ja'al hadal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia ini negara yang aman. Insya Allah. Baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lembutkan hati kita, kita persiapkan diri kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan bil farahi was surur, dengan kegembiraan baik secara lahir dan batin. Apa ini, Dar? Air Zam-Zam. Salam orang. Miknya mik. Ustadznya dulu sini, ntar kehabisan lagi. Nah, sekarang saya mau menanyakan bagaimanakah bacaan tilawah yang sebelum mengikhlas itu. Yang keduanya ini apa lebih utama yang mana itu? Bayangkan ketika kita ini di depan Ramadan menghakamkan atau menggunakan sahabat 30 juz, sementara maknanya atau artinya itu kurang paham. Nah, dibandingkan dengan cuma sehari mungkin dibaca ayat itu lebih bagaimana kita? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu amaliyah yang paling bagus di bulan Rajab yaitu istighfar. Di bulan Sya'ban adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan di bulan suci Ramadan adalah tilawatil Quran. Satu-satunya amalan
yang tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun yang mengamalkannya itu nggak paham, yaitu membaca Al-Quran. Meskipun kita itu nggak baca terjemahannya, nggak paham. Nah, kalau Bapak tadi paham itu bacaan rakaat pertama dan kedua dalam sholat subuh, Masya Allah, luar biasa Pak. Tapi meskipun kita nggak paham, ya kita tetap aja dapat pahala. Itulah kelebihan Al-Quran. Mau yang lancar, mau yang kagak lancar, tetap. Bapak capek baca Al-Quran karena memang belum lancar, baca aja di bulan suci Ramadan. Meskipun lidahnya pegel baca, kagak bisa baca, udah kebet aja Pak, kebet. Liatin kebet, liatin lagi kebet. Insya Allah seminggu hatam itu Pak. Hatam ngebet bukan. Ketika lagi sujud tilawah membaca, mendapatkan ayat yang menerangkan untuk sujud tilawah, itu hukumnya sunnah. Dan itu afdalnya memang dilakukan ketika imam membaca ayat sajadah dalam sholat. Afdalnya, ya, afdalnya begitu. Seandainya nih seminggu sekali, hari Jumat pagi atau hari Minggu pagi, ada aja nih orang, ya. Seminggu sekali Kiai Ajat itu baca surat sajadah, kita umumin nanti kita akan melakukan sujud tilawah. Ya, emang suratnya lumayan panjang. Ketika lagi ketemu ayat tersebut, kita nggak ada yang bingung. Memang waktunya pembiasaannya itu melakukan sujud tilawah ketika lagi mendapatkan ayat yang menyuruh kita untuk sujud, maka itu sujud tilawah. Karena ini jarang diamalin, maka kita hampir kebanyakan kagak tahu bacaannya. Jarang diamalin ini. Karena hampir kalau kita nggak program, kalau imamnya tidak menyatakan entar kita sujud tilawah, nggak bakalan kebaca, tidak akan terjadi sujud tilawah. Doanya aja saya hampir lupa itu, karena saking gak pernahnya sujud tilawah dalam sholat. Kalau nggak salah gimana Ustaz? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu biquwatin. Itu hampir saya lupa itu. Karena jarang banget ngimamin bacanya surat sajadah. Ya. Tapi mohon keikhlasan juga sama makmum. Kalau imam udah ngomongin, lumayan Pak, lumayan panjangnya. Kalau di Mekah Madinah kita seneng, enak di sono suratnya panjang-panjang. Kenapa ketika ke At-Taqwa kita jadi kurang suka kalau imamnya baca surat yang panjang? Betul Pak Haji Budi ya? Iya. Jadi mana yang lebih baik? Maka bacalah. Karena kita memang baru tingkatan Iqra, baca. Ya, baca aja. Dan Allah senang sekali apabila memang surat-suratnya itu dibaca oleh hambanya. Pahman am ghairu pahmin. Dia mau paham ataupun tidak, tetap dia akan mendapatkan pahala. Apabila dia dalam sholat, Allah berikan 50 ganjaran. Ketika dia lagi baca Quran tanpa dengan berwudu, Allah memberikan ganjaran. Dan tanpa wudhu pun tetap Allah akan berikan ganjaran. Yang penting kita terbebas daripada hadas. Dan kapan itu mulainya Pak? Jangan nunggu Ramadan. Jangan nunggu Ramadan. Mulai sekarang. Jadi entar udah ngalusin. Kalau nanti kita mulai, lama lagi Pak. Baru mau merasakan enaknya Ramadan, tinggal 3 hari lagi udah habis. Lihat orang-orang yang iktikaf di At-Taqwa, orang-orang yang sahur di At-Taqwa dari tahun ke tahun, itu kebanyakan mereka baru merasakan enaknya Ramadan. Tapi kalau dia udah mulai dari sekarang, entar dari awal Ramadan dia udah menikmatin. Mau nikmatin sisa apa mau nikmatin dari awal?
Menikmatin dari awal, mulai dari sekarang, supaya pembiasaan ini akan menjadi sebuah kenikmatan ketika waktunya telah tiba, bukan ketika waktunya udah mau habis baru berasa. Ya Allah, nggak berasa ya, lagi enak-enaknya Ramadan udah mau habis. Ya lu mulai ini sekarang, mulai dari sekarang, jangan mulai nanti kalau udah mau habis puasanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita ini akan mempersiapkan mental kita secara lahir dan batin, dan atensi kita akan Ramadan tahun ini lebih besar dibandingkan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, dan kita akan mengupgrade kembali diri kita masing-masing, terutama batiniah kita, mental kita, keilmuan kita, latif lembutnya hati kita, agar kita masing-masing punya tiket untuk memasuki surga lewat pintu Rayyan, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu